Rafli seperti berada dalam atmosfer yang berbeda. Laki-laki itu tercenung beberapa saat. Ada rasa cemas yang mengalir di pembuluh darahnya dan tak bisa dihentikan, menyebar dan meluas cepat seperti kanker. Setelah itu adalah hari-hari doa bagi Nania. Sudah seminggu lebih Nania koma. Selama itu Rafli bolak-balik dari kediamannya ke rumah sakit. Ia harus membagi perhatian bagi Nania dan juga anak-anak, terutama anggota keluarganya yang baru, si kecil. Bayi itu sungguh menakjubkan. Fisiknya sangat kuat, juga daya hisapnya. Tidak sampai 4 hari, mereka sudah boleh membawanya pulang. Mama, papa, dan ketiga saudara Nania terkadang ikut menunggui Nania di rumah sakit. Sesekali mereka ke rumah dan melihat perkembangan si kecil. Walau tak banyak, mulai terjadi percakapan antara pihak keluarga Nania dengan Rafli. Lelaki itu sungguh luar biasa. Ia nyaris tak pernah meninggalkan rumah sakit, kecuali untuk melihat anak-anak di rumah. Syukurnya pihak perusahaan tempat Rafli bekerja mengerti dan memberikan izin penuh. Toh, dedikasi Rafli terhadap kantor tidak perlu diragukan. Begitulah, Rafli menjaga Nania siang dan malam. Dibawanya sebuah Quran kecil, dibacakannya dekat telinga Nania yang terbaring di ruang ICU. Kadang perawat dan pengunjung lain yang kebetulan mengunjungi sanak famili mereka melihat lelaki dengan penampilan sederhana itu bercakap-cakap dan bercanda mesra. Rafli percaya, meskipun tidak mendengar, Nania bisa merasakan kehadirannya. Nania, bangun, cinta. Kata-kata itu dibisikannya berulang-ulang sambil mencium tangan, pipi, dan kening istrinya yang cantik. Ketika 10 hari berlalu dan pihak keluarga mulai pesimis dan berpikir untuk pasrah, Rafli masih berjuang. Datang setiap hari ke rumah sakit, mengaji dekat Nania sambil menggenggam tangan istrinya mesra. Kadang lelaki itu membawakan buku-buku kesukaan Nania ke rumah sakit dan membacanya dengan suara pelan. Memberikan tambahan di bagian ini dan itu sambil tak bosan-bosannya berbisik, Nania, bangun, cinta. Malam-malam penantian dilewatkan Rafli dalam sujud dan permohonan. Asalkan Nania sadar, yang lain tak jadi soal. Asalkan dia bisa melihat lagi cahaya di mata kekasihnya, senyum di bibir Nania, semua yang menjadi sumber semangat bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi Rafli, rumah mereka tak sama tanpa kehadiran Nania. Anak-anak merindukan ibunya. Di luar itu, Rafli tak memerdulikan yang lain. Tidak wajahnya yang tak lama tercukur, atau badan yang semakin kurus akibat sering lupa makan. Ia ingin melihat Nania. Ia ingin melihat Nania lagi, dan semua antusias perempuan itu. Di mata, gerak bibir, kerenyitan kering, serta gerakan-gerakan kecil lain di wajahnya yang cantik. Nania sudah tidur terlalu lama. Pada hari ke-37, doa Rafli terjawab. Nania sadar, dan wajah penat Rafli adalah yang pertama ditangkap matanya. Seakan telah begitu lama, Rafli menangis, menggenggam tangan Nania dan mendekapkannya ke dada, mengucapkan syukur berulang-ulang dengan air mata yang meleleh. Asalkan Nania sadar, semua tak penting lagi. Rafli membuktikan kata-kata yang diucapkannya beratus kali dalam doa. Lelaki biasa itu tak pernah lelah merawat Nania selama 11 tahun terakhir. Memandikan dan menyuapi Nania, lalu mengantar anak-anak ke sekolah satu persatu. Setiap sore setelah pulang kantor, lelaki itu cepat-cepat menuju rumah dan menggendong Nania ke teras.
melihat senja datang sambil memangku Nania seperti remaja belasan tahun yang sedang jatuh cinta. Ketika malam, Rafli mendandani Nania agar cantik sebelum tidur. Membersihkan wajah pucat perempuan cantik itu, memakaikannya gaun tidur. Ia ingin Nania selalu merasa cantik. Meski seringkali Nania mengatakan itu tidak perlu. Bagaimana bisa merasa cantik dalam keadaan lumpuh? Tapi Rafli dengan upayanya yang terus-menerus dan tak kenal lelah selalu meyakinkan Nania, membuatnya pelan-pelan percaya bahwa dialah perempuan paling cantik dan sempurna di dunia. Setidaknya di mata Rafli. Setiap hari Minggu, Rafli mengajak mereka berjalan keluar. Selama itu pula, dia selalu menyertakan Nania. Belanja, makan di restoran, nonton di bioskop, rekreasi kemanapun, Nania harus ikut. Anak-anak seperti juga Rafli melakukan hal yang sama, selalu melibatkan Nania. Begitu bertahun-tahun. Awalnya, tentu Nania sempat merasa risih dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua yang menatapnya iba, lebih-lebih pada Rafli yang berkeringat mendorong kursi roda Nania ke sana kemari. Masih dengan senyum hangat di antara wajahnya yang bermanik keringat. Lalu berangsur Nania menyadari mereka, orang-orang yang ditemuinya di jalan, juga tetangga-tetangga, sahabat, dan teman-teman Nania tak puas hanya memberi pandangan iba, namun juga mengomentari, mengoceh. Semua berbisik-bisik. Baik banget suaminya. Lelaki lain mungkin sudah cari perempuan kedua. Nania beruntung. Ya, memiliki seseorang yang menerima dia apa adanya. Tidak, dia tidak cuma menerima apa adanya. Kalian lihat bagaimana suaminya memandang penuh cinta. Sedikit pun tak pernah bermuka masam. Bisik-bisik serupa juga lahir dari kakaknya yang 3 orang. Papa dan Mama. Bisik-bisik yang serupa dengungan dan sempat membuat Nania makin frustasi. Merasa tak berani. Merasa. Tapi dia salah. Sangat salah. Nania menyadari itu kemudian. Orang-orang di luar mereka memang tetap berbisik. Barangkali selamanya akan selalu begitu. Hanya saja, bukankah bisik-bisik itu kini berbeda bunyi? Dari teras, Nania menyaksikan anak-anaknya bermain basket dengan ayah mereka. Sesekali perempuan itu ikut tergelak melihat kecak permainan. Ya, 22 tahun pernikahan. Nania menghitung-hitung semua. Anak-anak yang beranjak dewasa, rumah besar yang mereka tempati, kehidupan yang lebih dari yang bisa dia syukuri. Meski tubuhnya tak berfungsi sempurna, meski kecantikannya tak lagi sama karena usia, meski karir telah direbut takdir dari tangannya, waktu telah membuktikan segalanya. Cinta luar biasa dari laki-laki biasa yang tak pernah berubah. Untuk Nania.